Di usia 10 tahun, Benjamin Franklin meninggalkan sekolah formal dan memilih magang pada ayahnya. Sampai remaja, dia tidak memiliki bakat tertentu selain kecintaannya pada buku. Ketika dia meninggal, setengah abad kemudian, dia menjadi negarawan Amerika yang paling dihormati, penemu yang terkenal, penulis yang produktif, dan seorang pengusaha sukses. Apa yang terjadi di antara kedua titik ini sehingga menyebabkan perbedaan yang mencolok? Sepanjang hidupnya, Ben Franklin secara konsisten selalu menginvestasikan sekitar 1 jam sehari untuk belajar. Inilah aturan 5 jam Franklin, 1 jam sehari pada setiap hari kerja. Terlihat mudah, bukan? Franklin selalu memulai hari barunya dengan membaca dan menulis, lalu melihat target pengembangan dan pertumbuhan pribadi, melacak hasilnya, dan melakukan perubahan jika perlu. Di pagi dan sore hari selalu membuat pertanyaan refleksi yang membuatnya selalu ingat dan fokus pada tujuan hidupnya. Beberapa orang merasa bahwa pekerjaan ini membuang-buang waktu. Berapa pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam 1 jam? Sekilas memang terlihat begitu, tetapi dalam jangka panjang, ini adalah investasi terbaik yang akan dirasakan di masa depan. Dalam salah satu ceramahnya, Steve Jobs menceritakan mengenai connecting the dots, menghubungkan titik-titik. Saat muda dia belajar cara menulis kaligrafi. Mungkin terlihat seperti mubazir, tetapi ternyata menjadi tonggak sejarah penting dalam pengembangan jenis-jenis huruf komputer yang membuat tampilan layar menjadi lebih menarik dan menjadi daya tarik Apple Macintosh di awal persaingannya dengan Microsoft. Aturan 5 jam Franklin sebenarnya sangat sederhana, karena seiring waktu, orang yang sukses adalah mereka yang tekun dan belajar berkelanjutan. Warren Buffett menghabiskan 5-6 jam per hari untuk membaca berita dan 500 halaman laporan perusahaan. Bill Gates membaca 50 buku per tahun. Mark Zuckerberg membaca setidaknya 1 buku setiap 2 minggu. Elon Musk tumbuh dengan membaca 2 buku sehari. Oprah Winfrey menunjuk buku sebagai salah satu resep keberhasilannya. Buku adalah akses menuju kebebasan pribadi. Mari kita terapkan aturan 5 jam Franklin dengan melakukan 3 langkah berikut. Pertama, rencanakan pembelajaran Anda. Selain merencanakan tujuan yang ingin dicapai, kita perlu merencanakan juga apa yang ingin dipelajari, sehingga apa yang kita pelajari selaras dengan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, renungkan. Bukan hanya sekedar membaca, luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari. Kita bisa mendapatkan lebih banyak cara pandang terhadap sesuatu untuk mengasimilasi ide-ide baru, sehingga kita bisa membuat terobosan yang kreatif. Perenungan ini bisa dilakukan sambil berjalan kaki, seperti yang dilakukan oleh Beethoven, Charles Darwin, hingga Steve Jobs. 3. Selesaikan masalah saat itu juga, setidaknya sesegera mungkin. Kebanyakan orang selalu menunda penyelesaian masalah yang muncul, apalagi masalah kecil. Mereka memilih untuk melanjutkan pekerjaan, tetapi luangkanlah sedikit waktu untuk segera mengatasi masalah kecil sebelum berubah menjadi besar. Banyak orang yang menilai keberhasilan dari berapa banyak pekerjaan yang bisa diselesaikan. Semakin lama mereka memang bisa mempercepat kinerja mereka, tetapi mereka lupa untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan pengembangan diri. Akhirnya hidupnya tidak pernah berkembang. Aturan 5 jam mengatur kita untuk tetap menyediakan waktu buat belajar dan melakukan evaluasi setiap hari. Seorang eksekutif sudah terbiasa akan melakukan sedikit riset sebelum rapat, mengikuti rapat, menyimpan catatan dan masukan yang didapatkan dan melanjutkan kegiatan berikutnya. Seseorang yang fokus dan menerapkan belajar berkelanjutan akan melakukan yang lebih spesifik. Dia mempelajari skill baru untuk presentasi yang efektif, melakukan gladi kotor, baru mengikuti rapat, dan kemudian meluangkan sedikit waktu untuk mengevaluasi apa yang terjadi di rapat tersebut. Dia mengundang salah satu rekan untuk ngafe dan meminta umpan balik mengenai penampilannya di rapat tersebut. Dengan evaluasi berkelanjutan, penampilan dalam rapat berikutnya menjadi lebih baik. Fokus pada pembelajaran membuat kita terus mengembangkan diri, tidak membiarkan semua kegiatan berjalan otomatis dan menjadi stagnan. Buatlah semua kegiatan menjadi kesempatan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri. Taburkan benih fokus pada gaya hidup, belajar berkelanjutan, dan kita akan menuai banyak dalam jangka panjang. Semoga Anda mendapatkan sesuatu hari ini. Selalu positif, selalu bahagia, esok akan lebih baik.